Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rojak Lahabato dengan NIM 1223010010. Di sini saya akan memaparkan atau mereview kembali mata kuliah selama habis dari UTS dari pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-15. Nah, untuk tidak untuk tidak panjang lebar lagi, di sini langsung saja ke review materinya. Sekian. Baik, pada pertemuan ke-9 yaitu mengenai tentang pemikiran Hasbi Siddiq dalam bidang hukum Islam. Hasbi Siddiq adalah seorang cendekiawan Muslim yang dikenal karena pemikirannya dalam bidang hukum Islam. Ia adalah seorang ulama dan ahli hukum Islam yang telah memberikan kontribusi penting dalam memahami dan menerapkan hukum Islam dan menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam kehidupan modern. Pemikiran Siddiq dalam bidang hukum Islam didasarkan pada metodologi penafsiran hukum Islam yang holistik dan konstitusional. Ia berpendapat bahwa untuk memahami hukum Islam kita harus mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar hukum Islam yang meliputi Al-Quran, Sunnah, Ijtihad, dan masalah musalah. Hasbi Siddiq juga menekankan pentingnya memahami nilai-nilai etika dan tujuan akhir dari hukum Islam dalam konteks masyarakat dan peradaban yang terus berkembang. Ia memandang bahwa hukum Islam bukan sekedar aturan-aturan formal tetapi juga dimiliki dimensi moral yang membatalkan keadilan, kemanusiaan, kemaslahatan, dan manusia. Baik. Pada pertemuan 10 membahas tentang analisis pemikiran Yusuf Al-Qaradawi dalam bidang hukum Islam. Yusuf Al-Qaradawi adalah seorang cendekiawan Muslim yang terkenal karena kontribusinya dalam bidang hukum Islam. Ia lahir di Mesir pada tahun 1926 dan merupakan salah satu ulama Sunni yang paling berpengaruh pada abad ke-20 dan ke-21. Nah, pemikirannya mencakup berbagai aspek kehidupan Islam, termasuk hukum Islam. Salah satu aspek pentingnya dalam pemikirannya itu konsep mengenai tentang maqasid al-syariah atau tujuan-tujuan syariah. Nah, Al-Qaradawi berpendapat bahwa hukum Islam harus berfungsi untuk melindungi 5 tujuan utama. Yang pertama yaitu jiwa, akal, keturunan, harta, benda. Nah, dalam memahami hukum Islam, ia juga berpendapat bahwa tujuan-tujuan ini harus dijaga dan diprioritaskan. Al-Qaradawi juga dikenal karena pendekatannya yang inklusif dan toleran terhadap perbedaan pendapat dalam hukum Islam. Ia mengatur dialog antara berbagai mazhab yang menghormati variasi dalam penafsiran hukum Islam. Meskipun memiliki komplikasi dengan mazhab Sunni dan bermazhab Hanafi, ia tidak ragu untuk mempertimbangkan pandangan dari mazhab-mazhab lain dalam analisis hukumnya. Sekian, terima kasih. Pada pertemuan ke-11 membahas mengenai tentang pemikiran hukum Islam Hajairin. Nah, Hajairin merupakan tokoh sarjana hukum di Indonesia yang membangun semangat baru bagi pembaruan hukum di Indonesia, termasuk hukum Islam. Hajairin bernama lengkap Hajairin gelar Pangeran Al-Masyhab Harahap. Hajairin adalah putra sematawayang yang lahir pada tanggal 28 November 1906 di Bukit Tinggi di Sumatera Barat. Pemikirannya terhadap hukum Islam di Indonesia, Hajairin mengatakan bahwa bangsa Indonesia akan bahagia apabila hukum Islam yang berlaku di negara ini adalah syariat agama dan berpegang teguh pada sumber hukum Islam yakni Al-Quran dan hadis, sehingga hukumnya tidak bertentangan dengan syariat agama. Atas dasar pemikirannya tersebut, Hajairin menganggap bahwa teori CCT tidaklah cocok diterapkan di Indonesia karena secara tidak langsung teori ini memusuhi berlakunya hukum Islam di Indonesia, khususnya mengenai pembagian waris yang dianggapannya sebagai hukum yang bersifat bilateral. Hajairin menganggap teori reseptia adalah teori iblis, yakni teori yang memusuhi berlakunya hukum Tuhan di muka bumi. Menurut Hajairin bahwa sistem kemasyarakatan yang terkandung dalam Al-Quran merupakan sistem kemasyarakatan bilateral dan sistem kewarisannya juga harus bersifat bilateral. Dikenalnya dengan 3 sistem kewarisan di Indonesia, yaitu individual, kolektif, dan mayorat. Kemudian Hajairin membagi ahli waris menjadi tiga teorinya, yaitu faraid, zawin karabat, dan mawali. Sekian dari saya, terima kasih.
pada pertemuan ke-12 yaitu membahas mengenai tentang pemikiran Muhammad Abduh dalam hukum Islam. Muhammad Abduh adalah seorang cendekiawan muslim yang terkenal pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Ia dikenal karena pemikirannya yang progresif dan reformis dalam bidang hukum Islam. Abduh mengemukakan pandangan-pandangan yang inovatif mengenai interpretasi hukum Islam dan pentingnya penyesuaian dengan zaman modern. Pemikiran Muhammad Abduh dalam hukum Islam mencakup beberapa aspek. Yang pertama yaitu tafsir. Abduh mengusulkan pendekatan tafsir yang rasional dan kontekstual dalam memahami dalam memahami teks-teks Al-Quran. Ia menekankan baik tujuan dibalik ayat-ayat Al-Quran serta konteks sejarah dan sosial saat ayat tersebut diturunkan. Yang kedua yaitu istihad. Nah, Abduh memperjuangkan pentingnya menggunakan metode istihad untuk menafsirkan hukum Islam secara fleksibel dan relevan dengan keadaan zaman. Ia berpendapat bahwa istihad harus terus dilakukan untuk menjawab tantangan dan perubahan dalam masyarakat. Hubungan Islam dalam ilmu pengetahuan. Abduh memandang bahwa Islam dan yang ketiga itu hubungan Islam dan ilmu pengetahuan. Abduh memandang bahwa Islam tidak pengetahuan dan rasionalitas. Ia menekankan perlunya menggabungkan pengetahuan ilmiah dengan ajaran-ajaran agama untuk memperoleh pemahaman yang holistik dan harmonis. Dan yang keempat yaitu keadilan sosial. Abduh menekankan pentingnya keadilan sosial dalam hukum Islam. Ia mengkritik ketidakadilan dan ketimpangan sosial yang ada pada zamannya dan menyalurkan perlunya menekankan prinsip-prinsip keadilan dalam sistem hukum Islam. Yang kelima itu posisi perempuan. Abduh mengadvokasi peningkatan status perempuan dalam masyarakat dan memperjuangkan hak-hak bahwa ia berpendapat bahwa Islam memberikan kesetaraan dan hak antara laki-laki dan perempuan dan menolak praktik-praktik diskriminatif yang dilakukan berdasarkan tradisi atau budaya. Pemikiran Muhammad Abduh dalam hukum Islam memiliki pengaruh yang signifikan dalam gerakan reformasi Islam dan memikirkan progresif di dunia muslim. Ia memperjuangkan pendekatan yang terbuka, rasional, dan kontekstual dalam memahami dan menerapkan hukum Islam untuk menjawab tantangan dan peraturan dalam masyarakat modern. Sekian dari saya, terima kasih saudara. Nah, pada pertemuan ketiga mengenai tentang pemikiran hukum Islam Kiai Haji Ali Yafi dan Kiai Haji Saha Mahfuz. Nah, saya membahas pertama itu mengenai tentang Kiai Haji Ali Yafi terdahulu. Kiai Haji Ali Yafi dilahirkan dari pasangan orang tua yang Muhammad Yafi dan percaya pada 1 September tahun 1926 di Pulau Sulawesi, tepatnya di Donggala, Sulawesi Tengah. Ada beberapa pemikiran yang dikemukakan oleh Ali Yafi dalam hukum Islam terkait kehidupan sosial. Yang pertama mengenai tentang fardu kifayah, yang mana ini adalah salah satu hukum taklifi yang para ulama kategorikan dalam 5 hukum: wajib, sunnah, makruh, haram, mubah, dan ulama fikih pun membagikan menjadi 2 bagian, yakni wajib ain dan wajib kifayah. Yang kedua mengenai konsep hak asasi manusia atau HAM. Yang ketiga mengenai tentang pengelolaan zakat. Menurut Ali Yafi, zakat memiliki 2 aspek penting, yaitu pengeluaran atau pembayaran dan penerimaan atau pembagian. Dan yang disebutkan pertama merupakan hal mutlak. Dan yang keempat itu lingkungan hidup dan masalah lingkungan hidup dan berpedoman pada Quran surah Al-A'raf ayat 156 yang menjelaskan tentang rahmat Allah yang mencakup diri berbagai aspek, dan terdapat juga di Quran surah Al-Anbiya ayat 107 tentang pengutusannya Nabi bagi rahmat semesta alam. Kiai yang kedua yaitu mengenai tentang Kiai Haji Sahal Mahfuz. Beliau dilahirkan di Pati, Jawa Tengah, tepatnya pada tanggal 1937. Kiai Sahal merupakan intelektual sekaligus aktivis dan mengangkat pemberdayaan masyarakat, pemikiran fikih
pemberdayaan masyarakat. Pemikiran fikih sosial Kiai pemikiran beliau mengenai tentang fikih sosial Kiai Haji Mahfuz, yaitu pertama pemikiran beliau eh, pemikiran beliau condong kepada fikih sosial, yaitu mengenai tentang pemikiran beliau di era modern. Yang pertama itu mengenai tentang fikih berlakunya secara absolut, mutlak dan kaku. Dan kaku tidak ada kompromi terhadap permasalahan yang ada, dan takutnya nanti masyarakat banyak yang meninggalkan fikih sebagai pemberi solusi atas persoalan yang ada. Yang kedua, fikih diberlakukan secara dinamis dan merespon permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang sesuai dengan keadaan yang berlangsung. Dan menurut Kiai Haji Salam Mahfuz, hingga saat ini fikih masih tetap menjadi pilihan satu-satunya masyarakat dalam lingkaran halal dan haram, baik itu dosa maupun pahala. Terima kasih. Pada pertemuan ke-14 membahas mengenai tentang pokok pemikiran hukum Islam Ibrahim Hussein. Nah, Ibrahim Hussein dilahirkan pada tanggal 1 Januari 1917 di Tanjung Agung, Bengkulu. Pokok pemikiran hukum Islam Ibrahim Hussein antara lain adalah keharusan taklid bagi mereka yang tidak mampu beristihad, dan keharusan beristihad bagi orang yang mampu dan memenuhi syarat istihad. Beliau juga membolehkan taufik meskipun hanya sekedar mencari keringanan. Selain itu, Ibrahim Hussein juga menekankan pentingnya istihad dalam menghadapi masalah-masalah baru yang dihadapi umat, dengan menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber pokok dalam memecahkan kemaslahatan hukum Islam. Ibrahim Hussein juga mengedepankan pemikiran kontekstual Al-Quran dan Al-Sunnah, serta menekankan pentingnya tujuan dari hukum tersebut. Terima kasih. Pada pertemuan ke-15 atau pertemuan terakhir dalam semester ini membahas mengenai tentang Munawir Sajali. Munawir Sajali memiliki gagasan reaktualisasi atau kontekstualisasi hukum Islam, khususnya dalam konteks keindonesiaan. Ia menggunakan metodologi istihad yang bertolak ukur kepada penolakan kemudaratan serta mendatangkan kebermanfaatan atau maslahat bagi umat. Dalam pemikirannya, Munawir Sajali juga memiliki pandangan terkait hubungan agama dan negara, di mana ia berpendapat bahwa Pancasila harus menjadi asas tunggal bagi seluruh organisasi kemasyarakatan yang berhaluan keagamaan. Ia juga mengambil langkah berani sebagai Ketua Kementerian Agama untuk melaksanakan ketetapan MPR RI nomor 4 tahun Pancasila sebagai salah satu asas bagi seluruh organisasi kemasyarakatan yang berhaluan keagamaan. Munawir Sajali juga mengusulkan gagasan positivasi hukum Islam di Indonesia dan reorientasi fikih Indonesia. Terima kasih. Baiklah, mungkin tadi adalah beberapa materi-materi yang sudah saya sampaikan mulai dari pertemuan ke-9 sampai ke pertemuan 15, yaitu mengenai tentang tokoh-tokoh penting dalam politik hukum Islam. Sekian dari apa yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya pribadi memohon maaf. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.